Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Maret 2021. Hidup rendah hati dibenarkan Allah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Nubuat Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani, tak sedikit dari kita melihat banyaknya orang-orang yang mencari kehormatan, kedudukan, sehingga sering dari mereka mengharapkan pujian dan sanjungan. Biasanya saudara-saudara, orang akan mengatakan bahwa memiliki banyak anak, istri cantik, kaya lagi, banyak harta, perkataannya didengarkan, memiliki pangkat yang tinggi, sudah dapat dibilang orang terhormat. Apakah ini sesungguhnya arti dari kehormatan? Kehormatan itu, saudara-saudara, dapat diibaratkan seperti padi. Tidak semua padi itu baik. Yang dikatakan baik adalah ketika padi itu berisi beras. Padi yang berisi atau tidak, secara kasat mata tidak dapat kita bedakan. Namun yang pasti bahwa orang akan selalu melihat isi dari padi itu, bukan kulitnya. Apa yang ada di dalam itulah yang berharga, bukan kulitnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimanakah seseorang itu dikatakan terhormat? Kehormatan atau terhormat pastinya perbuatannya harus menjadi kesukaan Tuhan. Entah apapun yang dia punya dalam dunia ini, tetap dia berbuat yang terbaik dan takut akan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, orang yang benar-benar terhormat. Sebab tidak ada siapapun yang memiliki kehormatan itu selain Tuhan sendiri. Harus Tuhan yang memberikannya, saudara. Bagaimana kita dapat menjadi orang terhormat, saudara-saudara? Injil hari ini dengan jelas Yesus Tuhan menyampaikan kepada kita semua melalui perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita ketahui, saudara-saudara, bahwa dua kelompok ini sangat berbeda sekali seperti bumi dan langit. Orang Farisi adalah orang yang sangat dihormati masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai orang yang sangat saleh dan taat menjalankan kewajiban agama dengan sangat ketat. Sebaliknya, saudara-saudara, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi. Karena dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang berkhianat memeras bangsanya sendiri. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia menilai dirinya begitu tinggi karena status dan posisi di masyarakat. Namun saudara-saudara, Allah memiliki penilaian berbeda. Berbeda sekali, saudara. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Siapapun dia, saudara, apapun posisinya dan berapapun tinggi jabatannya, di hadapan Allah semua orang sama, saudara-saudara, yaitu orang yang berdosa dan perlu bertobat. Orang, saudara-saudara, yang menilai dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain akan direndahkan oleh Allah. Tetapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui dosanya, dialah yang akhirnya ditinggikan olehnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
Adakah kita selalu membanggakan diri dengan sombong? Apakah kita mengejar kehormatan? Adakah dengan kedudukan, posisi, jabatan kita saat ini, kita mengharapkan dihormati, disanjung? Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di masa prapaskah, masa olah batin, kita semua diajak untuk kembali merefleksikan diri kita. Apakah kita hidup seperti kelompok orang Farisi yang selalu berdiri dan berdoa seakan-akan mereka telah banyak berbuat baik, dengan sombong, tidak seperti orang lain yang berdosa? Atau kita dikelompokkan pemungut cukai, berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau berbalik kepada Allah dengan tidak bersikap tinggi hati seperti orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Kita mau hidup dalam penuh kerendahan hati seperti pemungut cukai, saudara-saudara, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu mengampuni kami orang berdosa. Berkatilah kami dengan kasih-Mu yang besar, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Tetap bersemangat bersatu melawan virus corona. Pakai masker di luar. Selalu cuci tangan. Jaga jarak. Hindari kerumunan. Dan kurangi mobilisasi. Semangat! Shalom.